Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 11, akan memaparkan materi tentang Alisaniyat Hasubiyah atau linguistik komputasi. Adapun kelompok 11 terdiri dari Muhammad Nur Ihsan, Ratisah Siregar, Safiyah Farah Dewi, Siti Nuswaibatul Aslamiyah. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian linguistik komputasi, bidang-bidang linguistik komputasi, bahasa, bagian pentingnya bahasa di komputer, pengkajian linguistik komputer. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Safiyah Faredewi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Pertama, saya ingin memaparkan materi tentang pengertian linguistik komputasi atau bahasa Inggrisnya computational linguistic, yaitu bidang antardisiplin yang mengkaji pemodelan bahasa alami dengan statistika dan berbasis aturan dari sudut pandang komputasi. Komputer dapat dipakai untuk menganalisis bunyi bahasa. Pemodelan ini tidak dibatasi pada suatu bidang tertentu dari linguistik. Selain linguistik, bidang studi yang juga dilibatkan dalam linguistik komputasi antara lain adalah ilmu komputer, kecerdasan buatan manusia, matematika, logika, ilmu kognitif, psikologi kognitif, psikolinguistik, dan antropologi. Ruslan Mitkov menyatakan, linguistik komputer adalah sebuah bidang kajian interdisipliner berkenaan dengan pemrosesan bahasa natural oleh komputer. Dalam kamus Routledge Dictionary of Language and Linguistics disebutkan, sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan antara ilmu linguistik dengan aplikasi ilmu komputer yang berkenaan dengan pemrosesan bahasa natural oleh komputer dalam berbagai level deskripsi linguistik. Komputasi sebetulnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Dalam penggunaan praktis, biasanya berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan. Tetapi dalam perkembangannya digunakan juga untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar dalam ilmu. Bidang ini berbeda dengan ilmu komputer atau computer science yang mengkaji komputasi, komputer, dan pemrosesan informasi. Bidang ini juga berbeda dengan teori dan percobaan sebagai bentuk tradisional dari ilmu dan kerja keilmuan. Dalam ilmu alam, pendekatan ilmu komputasi dapat memberikan berbagai pemahaman baru. Melalui penerapan model-model matematika dalam program komputer berdasarkan landasan teori yang telah berkembang untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam ilmu tersebut. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Dilanjut dengan pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Siti Nuswaibatul Aslamiyah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Materi yang kedua yaitu bidang-bidang linguistik komputasi. Jadi, linguistik komputasi itu dapat digolongkan lagi menurut media penyampaian dari bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga menurut pekerjaan yang dilakukan peneliti, baik dengan menganalisis bahasa atau pengenalan bahasa, disebut juga recognition, atau pembuatan bahasa artifisial, disebut juga dengan generation. Jadi beberapa bidang penelitian yang dipelajari dalam linguistik komputasi itu seperti kompleks atau kompleksitas komputasional dari bahasa alami, dimodelkan dengan teori automata dengan penerapan konteks sensitif grammar dan mesin Turing berbatas linear. Kemudian ada semantik atau semantik komputasional, linguistik, linguistik korpus dengan bantuan komputer.
Kemudian di slide yang selanjutnya juga itu ada desain atau desain pengurai kalimat atau pengelompok kalimat dalam bahasa alami. Kemudian ada lagi menggunakan terjemahan mesin, kemudian simulasi dan studi evaluasi bahasa dalam sejarah linguistik, atau disebut juga dengan glotokronologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Dilanjut dengan pemateri yang ketiga, akan disampaikan oleh Ratisa Siregar. Kepadanya dipersilahkan. Bagian ketiga, bahasa sebagai bagian penting dari komputer. Pentingnya bahasa di masa teknologi. Pada umumnya, bahasa hanyalah dianggap sebagai sarana komunikasi bagi manusia dan tidak memiliki kaitan dengan komputer. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, maka sebenarnya bahasa memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan komputer. Semenjak diciptakan dan dikembangkannya teknologi komputer, bahasa kemudian menjadi salah satu komponen penting dalam rancangan bangunan sebuah sistem yang ada di dalam komputer. Sebuah komputer tidak bisa bekerja tanpa adanya bantuan bahasa di dalam sistemnya, karena sebuah komputer membutuhkan sistem kerja yang dirancang menggunakan bahasa dalam bentuk sederetan program-program aplikasi. Ditinjau dari sisi keterkaitannya, hubungan antara bahasa dan komputer bisa diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, bahasa nama produk. Bahasa nama produk atau komponen atau product name language, bahasa ini berhubungan dengan setiap nama produk ataupun nama bagi setiap komponen yang ada di dalam komputer. Adanya produk atau komponen-komponen dalam komputer ini kemudian berpengaruh terhadap munculnya istilah-istilah baru dalam bahasa dalam bidang komputer, seperti keyboard, mouse, Windows, motherboard, dan hard disk. Selanjutnya bagian kedua, bahasa mesin. Bahasa mesin yaitu bahasa yang berkaitan dengan mesin dan hanya dapat dipahami oleh mesin, sehingga mesin bisa mengerjakan apa saja yang dikehendaki oleh pengguna komputer. Bahasa ini hanya terdiri dari kode-kode angka yang hanya terdiri dari gabungan angka 1 dan angka 0 yang biasa disebut binary digit disingkat menjadi bit. Bahasa mesin inilah yang dijadikan sebagai basis konversi bagi bahasa natural atau natural language, sehingga bahasa natural bisa dibaca dan dipahami oleh mesin untuk ditampilkan kembali di layar monitor dan selanjutnya bisa dipahami oleh pengguna komputer. Di antara kode konversi standar yang banyak dikenal adalah ASCII dan Unicode. Pada awalnya, pengkodean abjad dan angka yang banyak digunakan adalah ASCII. Namun, karena adanya tuntunan agar komputer mampu mengakomodasi berbagai bahasa dunia yang berbeda-beda, maka para ahli komputer kemudian mengembangkan sistem pengkodean abjad dan angka yang kemudian dikenal dengan Unicode. Melalui sistem pengkodean standar Unicode ini, semua bahasa di dunia bisa dikenali, dibaca, dan dipahami oleh komputer. Contoh sistem pengkodean standar ASCII dan Unicode bisa dilihat seperti dalam tabel. Kemudian yang ketiga, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language yaitu bahasa yang berisi sederetan perintah yang menjembatani antara bahasa mesin dan bahasa pengguna atau bahasa natural. Ada banyak bahasa program dalam dunia komputer. Di antaranya adalah bahasa DOS, bahasa C, bahasa Visual Basic, FoxPro, Delphi, Prolog, PHP, dan Java yang masing-masing memiliki spesifikasinya yang berbeda-beda. Namun, setiap bahasa program tersebut sudah disusun secara khusus dan menjadi semacam rumus khusus yang berisi sintaksis-sintaksis dari bahasa natural. Kemudian bagian terakhir, bagian keempat, bahasa perantara antara komputer dan penggunanya atau User Interface Language, yaitu bahasa tampilan yang ada di layar monitor komputer yang dapat dipahami oleh pengguna komputer. Biasanya bahasa ini berupa bahasa natural yang sudah diprogram secara otomatis dan tertampilkan di layar monitor saat komputer hidup. Bahasa ini berbentuk menu-menu
icon, nama-nama file atau folder, ataupun bahasa bantuan atau help yang berfungsi untuk memandu pengguna komputer di dalam proses mengoperasikan komputer. Pada umumnya, bahasa perantara antara komputer dan penggunanya atau user interface language ini merupakan bagian dari sebuah sistem operasi atau operating system seperti DOS, Windows, Mac, Unix, Linux, bagian dari program aplikasi perkantoran atau Office Application Programs seperti Microsoft Office, Mac Office, Star Office, dan KDE, bagian dari program aplikasi yang dirancang untuk membuat program seperti Visual Basic, Fox Pro, Delphi, atau program-program pendukung lainnya. Pengkajian linguistik komputer. Sebagaimana yang telah disebutkan, linguistik komputer atau computational linguistics adalah sebuah disiplin ilmu yang masuk ke dalam bidang kajian linguistik umum atau general linguistik, dan secara khusus masuk ke dalam kajian linguistik aplikatif. Sebagai sebuah disiplin ilmu, linguistik komputer juga memiliki ruang lingkup kajian yang bisa mencakup ke berbagai area ilmu pengetahuan. Menurut Andy Dong, bidang kajian linguistik komputer begitu luas dan utamanya adalah meneliti dan menciptakan desain model komputasi terhadap berbagai fenomena yang ada di dalam linguistik. Linguistik komputer memiliki banyak sumber dan sejumlah wilayah ilmu pengetahuan yang masing-masing memiliki tujuan, metode, dan latar belakang sejarahnya. Bidang kajian linguistik komputer ini masih akan terus terbuka bagi model-model atau desain baru studi bahasa dengan mempertimbangkan interpretasi komputasional terhadap konsep-konsep teori linguistik. Kelompok bidang kajian linguistik komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, kajian fundamental. Kelompok kajian fundamental dalam linguistik komputer yang mencakup area kajian seperti fonologi, morfologi, leksikografi, sintaksis, semantik, wacana, pragmatik, dan dialog. Semua hal tersebut dikaji dalam perspektif komputer, di samping juga dikaitkan dengan isu-isu mutakhir berkaitan dengan matematika linguistik, tata bahasa formal, dan berbagai kompleksitasnya. Yang kedua, kajian metode. Sekelompok kajian yang berkaitan dengan proses, metode, dan sumber dalam linguistik komputer, yang mencakup dasar-dasar proses dan tingkat kajian dalam linguistik komputer. Tugas dan fungsi, metode, dan sumber kajian yang harus disiapkan dalam rangka pemrosesan bahasa natural secara otomatis oleh komputer. Model kajian linguistik komputer dalam kelompok ini adalah seperti pembagian teks, pelabelan bagian-bagian ujaran, pemenggalan kalimat, pengenalan ujaran, pemaduan pengucapan teks, teknologi stata hingga resolusi anapora, pembelajaran melalui mesin, dan bank data bahasa. Yang ketiga, kajian aplikasi linguistik. Kelompok kajian yang berkaitan dengan bentuk-bentuk aplikasi dalam linguistik komputer. Kelompok bidang kajian ini mencakup penerjemahan oleh mesin, pemerolehan informasi, penjawaban atas pertanyaan, peringkasan teks, penggalian data teks, penggunaan bahasa natural dalam sistem multimodal dan multimedia, dan pemrosesan bahasa natural multibahasa secara online. Kesimpulan dari apa yang sudah kelompok kami sampaikan adalah linguistik komputer dapat dipahami sebagai sebuah studi ilmiah interdisipliner mengenai bahasa dari sudut pandang komputer, yang menitik beratkan pada rekayasa program aplikasi komputer sehingga komputer mampu melakukan pemrosesan dan pengolahan terhadap bahasa natural sebagaimana yang biasa dilakukan oleh manusia. Di samping itu, linguistik komputer merupakan sebuah kajian linguistik interdisipliner yang melibatkan teori linguistik umum, teori komputer, dan bahkan teori matematika, logaritma, dan psikologi. Tujuan dari linguistik komputer adalah menjadikan komputer bisa mengelola dan memproses bahasa, baik dalam bentuk bahasa ucap maupun tulis, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, komputer ingin dimodelkan seperti manusia yang mampu mengenali, merespon, mengucapkan,
dan memproses bahasa sebagaimana manusia. Ini adalah sesuatu yang baru. Pada dasarnya, sebelumnya ada komputer yang mengelola dan memproses bahasa, baik dalam bentuk bahasa lisan maupun tulis, adalah manusia. Oleh karenanya, disiplin kajian linguistik komputer ini bisa dikatakan sebagai model baru dalam kajian linguistik aplikatif karena disiplin ilmu ini ada dan muncul setelah ada dan berkembangnya teknologi komputer. Cukup sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.